Hai teman-teman YouTube, welcome to channel Vivitan. Kunjungi juga ya galeri seniku di Instagram The Pastel Color dan Drawing by Vivitan. Di follow ya. Dan tema gambar di video kali ini adalah kelinci. Mari sediakan pensil dan kertas. Kita buat dulu lingkaran-lingkaran kecil, total ada 5 lingkaran untuk bagian kepala. Nah, kalian bisa lihat di sini saya buat 2 lingkaran itu kita gabungkan dulu ya, yang bagian atas. Nah, ini adalah bagian kepalanya, terus yang di bagian bawah ini adalah pipinya. Saya sengaja buat sketsanya berbentuk lingkaran supaya kelihatan lebih chubby. Nah, terus kita buat dagunya juga. Dan di bagian tengah ini kita buat hidung, mulut. Nah, mulutnya itu di bagian bawah seperti W dan matanya. Tuh, ini udah jadi deh kepalanya, gampang kan? Jangan lupa tambahkan juga telinga dan juga badannya. Nah teman-teman, kelinci juga ada kumis-kumisnya ya. Kita tambahkan dulu. Dan telinganya. Telinganya bentuknya seperti oval memanjang aja. Nah ini dia agak sedikit hadap samping gitu. Nah kalau misalnya ukurannya nggak pas, kan bisa benerin. Terus dihapus bagian yang salahnya. Tuh. Mari kita lanjut untuk bagian badan. Yang ini hadap depan ya badannya. Jadi saya buat dulu bagian badan atas, lalu tangan atau kaki depan, baru kaki belakangnya. Kaki belakangnya agak oval gitu ya, agak membulat juga. Nah, baru kita tambahkan kaki yang kecil ke belakang. Terus kalau kalian mau tambah ekor juga boleh. Nah, selanjutnya kita buat juga nih kelinci yang dia agak hadapannya berbeda ya. Jadi ada yang hadap depan, ada yang agak sedikit menyamping. Nah, ini yang agak sedikit menyamping saya buatnya. Sama, kita buat lingkaran gitu, hanya saja porsi lingkarannya itu tergantung dia kan kalau hadapnya ke kanan, berarti agak yang kanan tuh agak kecil. Nah, baru tambahkan telinga dan badannya. Jadi sebenarnya sama, cuman porsinya aja ya. Kita kan tahu ya kalau hadapan berbeda tentu saja porsi yang misalnya hadap kanannya itu lebih sedikit gitu. Nah ini sama, kita buat badannya, bulu-bulu gitu, terus kakinya. Nah ini posenya agak beda. Kakinya kita buat agak tekuk ke depan, terus ini bagian belakangnya. Terus kaki belakang gitu ya, agak rounded, agak membulat gitu. Lucu banget kan, kayak cabi-cabi gitu kelincinya. Jangan lupa tambahkan ekor. Lanjut lagi, kita buat lagi pose yang berbeda lagi. Nah, kalau misalnya kalian nggak suka pose kedua atau pose ketiga, kalian bisa gunakan aja pose pertama. Terserah lah ya, kalian suka pose yang mana, itulah yang kalian gambar. Atau mau gambar semuanya juga boleh. Yang kali ini saya akan buat dia tersenyum gitu, matanya sampai merem. Terus telinganya saya buat agak jatuh ke bawah kayak kelinci anggora gitu ya. Telinganya nggak naik. Nah sama bagian badannya kita buat bulu-bulu gitu. Tuh. Terus kakinya, kaki depan. Dan kaki belakang. Nah ini agak sedikit duduk gitu juga ya. Tuh lucu banget. Terus kita tambahkan lagi kelinci yang kali ini hadap samping. Untuk kepalanya lingkaran dulu, terus bagian depan agak sedikit mengotak. Dan ini telinganya. Nah ini saya akan buat dia agak sedikit ini ya, tegak gitu ya. Nah, ini agak tegak gitu. Terus bagian ekor atau bagian belakang. Tuh, kalau kelinci gini tuh bisa aja kalian gambar seperti ini. Bisa juga kalau misalnya mau jadikan karakter ilustrasi bisa ditambahkan baju. Atau nah, kita bisa buat dia seolah-olah muncul dari lubang. Nah, ini saya akan buat kepalanya muncul dari lubang. Jadi sebenarnya kita atur aja ya selera kita dan juga imajinasi. Misalnya mau dijadikan
mereka karakter juga nggak apa-apa sih dipakein baju, terus kayak ada rumahnya, kayak seperti buku-buku dongeng ya, pada zaman dulu tuh sering ya buku-buku dongengnya lucu-lucu tuh gambarnya. Kalau zaman sekarang kalian suka nggak sih baca buku dongeng gitu? Kalau saya suka banget dengan gambaran-gambar yang ada di buku dongeng, kelihatannya tuh cantik-cantik gitu. Misalnya kalian mau buat, kepalanya kelinci, badannya orang juga oke-oke aja sih. Itu kan ilustrasi ya, karya fiksi. It's okay, berkreasi aja sesuai dengan imajinasi dulu. Selanjutnya, kita gunakan di sini spidol. Spidol boleh, drawing queen boleh, atau kalian punya pena juga boleh ya. Nah, ini saya akan gambar background. Tenang aja, kelincinya juga kita tebelin ya, supaya nanti pada saat diwarnai itu dia kelihatan garisnya.
Di sini saya gunakan warna hijau. Bagian area yang hijaunya agak paling tua dari pilihan saya letakkan di pojok kiri. Terus makin ke kanan itu akan makin terang. Nah, warna hijau itu kalian bagi aja menjadi hijau tua, sedang, dan muda. Jadi nggak harus pilihan yang sama dengan yang saya pilih ya. Yang penting perbandingannya ada warna tua, sedang, dan muda. Kalau misalnya mau jadikan pohon sakura, bisa aja gunakan warna pink. Jadi, yang penting ada perpaduan tua, sedang, muda. Warna apapun itu. Sedangkan untuk batangnya, ini kan batang dia panjang ke atas. Jadi di sini saya akan gunakan gradasi dari kiri tua, makin ke kanan makin muda. Nah, di sini saya sengaja buat ruas-ruas atau garis-garis di batang pohon supaya lebih banyak warna yang bisa saya masukkan. Nah, garis di sini setiap kotak garisnya itu satu gradasi ya, yaitu perpaduan warna coklat. Terus coklat tua, coklat sedang, dan coklat muda. Kalau kalian nggak punya yang warna muda banget, kalian bisa ganti alternatifnya dengan warna putih. Selanjutnya di sini saya akan tambahkan goa atau lubang dari pohon ini. Saya sengaja hitamin karena di dalamnya lebih gelap. Jadi saya tambahkan pensil warna hitam. Terus nanti saya blend dengan warna coklat. Jadi dia supaya kelihatan lebih gelap. Nah, ini bisa kalian gunakan jika warna yang kalian punya itu kurang gelap. Jadi kalian bisa mix dengan pensil hitam. Setelah bagian batang pohonnya selesai, mari kita lanjut ke bagian awan. Di sini saya akan warnai awannya sedikit warna ungu. Jadi warna yang saya pilih adalah violet dan lavender. Itu nama dari tulisannya ya, tapi ini dia kelihatan agak keungu-unguan. Jadi kalau misalnya bingung, kalian gunakan aja ungu tua dan ungu muda gitu. Di sini 2 tingkat aja karena memang pilihannya warna ungunya nggak banyak. Terus saya buat lagi awan-awan kecil menggunakan warna ultramarine light dan juga pale blue. Ultramarine itu semacam seelemen dengan biru, cuman dia agak lebih terang. Terus pale blue tuh biru pucat.
biru paling muda. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan layer lagi. Di sini saya akan buat pelangi di atas dari awan kecil ini. Tuh. Jadi dia kayak berlapis-lapis gitu ya. Ada lapisan awan, ada pelangi. Pelanginya disesuaikan aja dengan warna yang kalian punya. Magiku Hibiniu gitu. Lalu di sini untuk sisanya mari kita warnai. Nah, di sini saya pilih warna biru. Birunya itu yang terang-terang aja. Dari light blue, sky blue, pale blue. Kita buat garis dulu ya supaya dia nggak kecampur dengan awan yang di bawah karena dia beda warna. Itu gampang banget kecampur kalau kita dempet-dempet gitu. Jadinya makanya saya tambahin jarak. Tapi jarak ini malahan memberi efek khusus ya, seperti ada bagian putih gitu karena kertas kita putih. Tuh tingkat warnanya dari bawah, tua, terus sedang, terus muda di atasnya. Kalian bisa buat gelombangnya seperti M gitu, bisa aja besar kecil, nggak harus rata ya. Dan di atas awannya saya akan warnai dengan warna pink. Nah, pink ini sama, kita mulai dari warna tua di bawah, sedang di tengah, dan muda di atas. Gitu. Nah, teman-teman, kalau kalian dengar suaranya agak sedikit berisik, harap maklum ya karena lagi hujan. Oke, kita lanjut ke bagian blushes. Sediakan warna pale pink green dan pale green. Nah, untuk bagian topnya kalian juga bisa color dengan light emerald green. Kalau nggak punya, ganti aja, bisa green, hijau, light green, atau yellow green. Ya, nggak masalah, yang penting hijau-hijau gitu. Terus untuk bagian rumputnya atau bagian grass, di sini saya akan warnai dengan warna elemen hijau yang olive green ya. Jadi hijaunya ke warna olive gitu. Nah, sengaja saya bedain antara bushes dan grass ya, supaya lebih kelihatan lah objeknya itu berbeda. Ini saya lingkarin di bawah kelinci. Ini sebagai shadow bayangan. Jadi bayangannya warnanya hijau tua gitu. Kalau misalnya terbatas, kalian bisa buat bayangannya kalian campur gitu dengan pensil hitam. Jadi bagian yang oval-oval itu kalian hitamin dulu pakai pensil, terus kalian blend dengan warna hijau dari grassnya. Bisa juga ya begitu, jadi juga nanti shadownya. Dan di sini saya akan gunakan grass green untuk bagian yang lain. Kalau kalian perhatikan, saya gunakan yang hitam ini, itu adalah penghapus elektrik Maris ya. Jadi penghapus yang pakai baterai. Itu untuk menghapus bagian yang tadi agak kotor. Bisa nggak sih untuk hapus oil pastel? Bisa, tapi nggak bersih-bersih amat lah ya. Tapi bisa digunakan, sedikit membantu. Belinya di mana? Belinya kalian bisa cari aja di Shopee atau Tokopedia. Lebih gampang, tinggal klik aja penghapus elektrik Maris. Sebenarnya banyak merek ya, nggak harus Maris juga. Merek lain juga banyak. Oke, setelah bagian grass green-nya selesai, kita akan lanjut ke bagian kelinci dan tanaman yang lain.
Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini warnanya udah hijau, olive green, ada warna pale pink green, ada warna green untuk pohonnya. Nah, untuk tanamannya kita ganti warna ya. Jadi saya akan gunakan warna orange untuk bushes, terus tanaman yang lain dengan warna yang beda. Selanjutnya, di sini saya gunakan red purple, lavender, dan pale blue untuk area rumput yang seperti sawi keriting ya. Nah, terus untuk yang di sebelah kanannya itu ada yang seperti oval gitu ya. Itu saya akan gunakan warna yellow. Jadi perpaduan aja. Yellow kita bisa paduin dengan warna yang lebih muda. Misalnya kita bisa paduin dengan warna white atau putih. Nah, bagian bunga-bunga di sampingnya lagi, itu kan ada bagian daun. Daunnya saya akan warnai dengan warna green, terus bunganya dengan warna red. Di tengah-tengahnya itu saya akan warnai dengan warna yellow. Lanjut, setelah itu kita warnai kelinci. Nah, teman-teman, kelinci ini kalau kita pikirkan warnanya ada apa aja, yuk? Ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya putih, abu-abu, ada juga yang punya totol-totol gitu ya, totol hitam gitu. Jadi banyak banget variasi yang bisa kita gunakan untuk mewarnai kelincinya.
Setelah itu ditebalkan kembali ya. Di sini saya gunakan pensil 8B. Dan setelah itu selesai deh gambarnya. Gimana? Mudah kan? Silahkan dipraktekkan di rumah ya. Jangan lupa hasil karyanya di tag di Instagram Drawing Mbak Vivitan atau The Pastel Color karena saya juga pengen lihat hasil karya kalian. So guys, makasih udah nonton. Sampai di sini untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.